Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, rekan-rekan wartawan dan juga rekan-rekan yang lain pemerhati HAM. Pada kali ini kami Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Medan akan mengadakan konferensi pers dengan tema perjuangan mantan kontributor TPRI Stasiun Sumut dikabulkan Mahkamah Agung RI. Sebelumnya kawan-kawan, seperti yang kita ketahui, Bang Davis Agui Mautarmoy dalam hal ini adalah seorang jurnalis senior dan juga mungkin rekan-rekan kawan-kawan yang lain pasti sudah mengenal beliau. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2013 hingga 2017 beliau bekerja di stasiun TPRI atau Televisi Republik Indonesia di Stasiun Sumut. Namun pada 20 Desember 2017 beliau di PHK sepihak, yang kita duga di PHK sepihak oleh pihak TPRI Stasiun Sumut. Pada rilis pers kali ini akan disampaikan langsung oleh Wakil Direktur LBH Medan, Bangda Irfan Syahputra SHMH. Untuk itu saya persilahkan kepada Bang Irfan Syahputra untuk menyampaikan rilis pers pada hari ini. Dipersilakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, abang-abang pewarta, khususnya pewarta Kota Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah, puji syukur karena Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kami LBH Medan selaku kuasa hukum dari Abangda Davis Agui Mautarmoy, yang kita ketahui, rekan-rekan ketahui juga adalah merupakan jurnalis senior. Penyampaian rilis pers hari ini adalah kita mengucapkan syukur karena apa, perjuangan Bang Davis selaku insan pers yang rekan-rekan juga ketahui track recordnya untuk mencari keadilan pada saat dia berada di bawah kontributor ataupun sebagai kontributor TPRI Stasiun Sumut, itu diduga saat itu di PHK sepihak dan atau sewenang-wenang tanpa diberikan hak-haknya saat waktu dia diberhentikan. Hari ini kita mengadakan konferensi pers ini adalah bentuk bahwasanya kita menyampaikan perjuangan dari Bang Davis ini selaku yang kami menilai adalah perwakilan dari pers, kawan-kawan juga yang berani menyuarakan hak-haknya hari ini karena adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Ini akan menjadi patron kawan-kawan dalam hal ini untuk memperjuangkan hak-haknya. Yang kita ketahui saat ini banyak kawan-kawan pers yang memang, mohon maaf, ibaratnya tidak diperhatikan, kan begitu. Dan beliau ini pada saat waktu di TVRI sudah mengabdi lebih kurang 5 tahun. Ternyata pengabdiannya itu tidak cukup untuk memberikan kesejahteraan pada dia, malah dia diberikan PHK sepihak saat itu. Perjuangan Bang Davis ini dimulai dari tahun 2018 ketika dia diberhentikan secara sepihak. Beliau memberikan kuasa ke kita LBH Medan, terus kita berjuang melalui proses-proses yang pertama itu bipartit, tripartit, di Disnaker, dan ketika setelah Disnaker itu mendapatkan yang namanya anjuran, beliau mengajukan atau mencari keadilan ke Pengadilan Negeri Hubungan Industrial, Pengadilan Negeri Medan, yaitu khususnya di Pengadilan Hubungan Industrial. Ujuk-ujuk mengajukan permohonan ataupun gugatan perselisihan industrial itu, beliau merasa yakin kalau akan diputus dan dikabulkan apa yang menjadi gugatannya. Ternyata perjuangan beliau tidak membuahkan hasil saat itu, yang mana hakim di Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Medan itu memutus bahwa saya tidak pernah ada pemberhentian sepihak tersebut dan mengatakan kalau beliau ini masih seperti biasa. Padahal dalam gugatan yang kita ajukan bersama beliau itu tidak ada tuntutannya seperti itu. Tuntutan itu adalah meminta apa yang menjadi hak beliau, memulihkan nama beliau kan saat itu, karena beliau merasa tidak bersalah. Oleh karena putusan tersebut, beliau merasa ini belum mendapatkan keadilan. Dia kembali lagi memperjuangkan haknya itu di 2020, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Karena prosesnya itu dari Pengadilan Negeri itu langsung ke Mahkamah Agung kalau misalnya kita keberatan. Dan alhamdulillah 16 November 2021 Mahkamah Agung
melalui Kamar Dagang PHI memutus kalau perkaranya Bang Davis ini dikabulkan. Dan apa maksud dari dikabulkan itu? Artinya perjuangan dari Bang Davis ini telah sampai pada titik yang memang diharapkan, yaitu mengharapkan keadilan. Dalam hal ini apa yang telah ditimpa oleh Bang Davis itu memang seyogyanya adalah bentuk pelanggaran asasi manusia. Oleh karena itu kita mengajukan konferensi pers ini. Seraya dalam konferensi pers ini adalah kita menyampaikan yang kami ketahui dari hasil yang kami cek adalah ini gugatan pertama di TVRI di Indonesia, dan alhamdulillah dimenangkan oleh Mahkamah Agung dan dikabulkan saat waktu dia mengajukan tersebut. Oleh karena itu ini bentuk perjuangan pers atau kawan-kawan pers sendiri, dan perlu diketahui adalah putusan tersebut menjadi jurisprudensi bagi kawan-kawan nanti yang akan memperjuangkan haknya sebagai insan pers, yang tidak menutup kemungkinan, dan kita berharap itu tidak terjadi, ini bisa menimpa kawan-kawan pers lainnya. Maka putusan ini bisa menjadi acuan sebagai jurisprudensi untuk membela kawan-kawan pers. Dan melalui konferensi pers ini kita secara tegas KLBH Medan meminta TVRI Stasiun Sumut untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut, yang mana amar putusan itu yang mengabulkan permohonan kasasi dari Bang Davis ini dan memberikan apa yang menjadi hak-haknya. Oleh karena itu ini yang perlu kami sampaikan dalam hal konferensi pers saat ini, dan mungkin akan ditambahkan lagi oleh yang bersangkutan, dan waktu dan tempat kami persilakan untuk Bang Davis. Mungkin ada tambahan. Selamat sore teman-teman wartawan. Terima kasih atas kesempatannya sudah hadir pada konferensi pers hari ini. Pertama, sebagai warga negara Republik Indonesia, saya secara pribadi mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan terutama kepada Mahkamah Agung yang sungguh luar biasa. Yang tadinya saya agak sedikit skeptis, ternyata Mahkamah Agung sungguh memberikan sebuah keadilan terhadap perjuangan yang sudah kami bersama-sama dengan LBH Medan lakukan. Ini sebuah tanda bahwa keadilan masih berpihak pada insan pers, khususnya teman-teman wartawan yang selama ini bekerja di bawah industri pers. Oleh karena itu, secara lantang saya ingin katakan bahwa sudah saatnya hak-hak jurnalis atau pekerja pers harus menjadi sebuah perhatian khusus oleh perusahaan pers. Yang kedua, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak, terutama LBH Medan yang sungguh luar biasa dalam membela hak-hak saya secara khusus, di mana banyak pihak mengkhawatirkan atau meragukan perjuangan ini, namun hanya Tuhan dan keadilan yang berpihak pada nilai-nilai hak asasi manusia. Oleh karena itu, saya juga berterima kasih kepada teman-teman pers yang selama ini mungkin merindukan sebuah keadilan, dan inilah saatnya keadilan telah ditegakkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga bagi saya juga mengajak teman-teman supaya kalau ada mengalami pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di dalam perusahaan industri pers itu sendiri, jangan ragu untuk melakukan sebuah class action atau melakukan tindakan-tindakan hukum. Mungkin itu saya kembalikan kepada teman-teman. Baik, tambahan sedikit ya untuk kawan-kawan pers yang ataupun abang-abang yang datang hari ini. Tambahan juga ini kita mengingatkan Dewan Pers juga, mengingatkan Dewan Pers, karena jauh sebelumnya ini kita juga telah mengadukan ini ke Dewan Pers. 2 kali kita menyurati, namun sepengetahuan kita belum respon, kan begitu. Artinya begini, melalui konferensi pers ini adalah Dewan Pers juga harus melindungi anggotanya. Mohon Dewan Pers ini mendengar, Dewan Pers harus mendengarkan, melindungi anggotanya. Jangan hanya ketika ada pengaduan baru direspon, ketika viral baru respon. Karena apa? Seyogyanya Dewan Pers itu kan ada karena ada anggotanya, didukung oleh anggotanya. Ya berharap kedepannya ini maunya ada masalah pers ini selesaikan Dewan Pers, baik itu sengketa tentang pemberitaan maupun sengketa tentang hak. Karena buat apa ada Dewan Pers kalau tidak bisa melindungi anggotanya? Untuk itu kami LBH Medan menekankan kepada Dewan Pers Indonesia ataupun Persatuan Wartawan Indonesia yang saat ini sedang menjabat, tolong untuk memperhatikan anggotanya
dan memikirkan kesejahteraan pers. Jadi tidak lagi pers ini berjuang sendiri. Seharusnya ketika kawan-kawan pers ini dizolimi, menurut kita maka ada perjuangan yang harus dilakukan oleh Dewan Pers sendiri. Oleh karena itu, PPH Medan meminta Dewan Pers untuk tetap membantu anggotanya dan memperjuangkan hak-hak dari anggotanya. Mungkin itu konversi pers hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf dan berterima kasih kepada abang-abang yang hadir hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kabar baik dan berkah bagi kita semua, bagi insan pers. Dan kami sebagai LBH Medan bermitra dengan pers ini yang merupakan, kita pahami adalah bagian dari 4 pilar demokrasi yang harus kita junjung, yang harus kita hormati. Kalau nggak ada pers ini, nggak ada pemberitaan, nggak ada orang yang terkenal, nggak ada bisa dikabarkan dimanapun ada kejoliman, dimanapun ada kebahagiaan. Jadi insan-insan pers ini ada insan-insan yang memang punya integritas yang kita akui, yang punya dedikasi yang tinggi dan memperjuangkan hak asasi manusia. Walau catatannya masih ada pers-pers yang memang masih nakal. Oleh karena itu ketika ada kenakal ini, maka Dewan Pers juga harus bertindak, kan begitu. Kira-kira seperti itu konversi pers hari ini. Saya akan kembalikan ke moderator. Nanti apakah ada rekan-rekan mau bertanya, silakan bisa dipandu oleh moderator Bapak Tommy. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Irfan Saputra dan Bang Idris Abimau Karboy. Baik, untuk rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini akan dibuka terkait sesi tanya jawab. Mungkin untuk itu kami persilakan. Bang, gugatan apa yang dikabulkan Mahkamah Agung untuk Oke, baik. Terima kasih. Gugatan yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung adalah gugatan tentang perselisihan tentang putusan hubungan kerja atau PHK. Itu berawal dari kita ajukannya gugatan atau permohonan ke Pengadilan Umum Sejarah pada Negeri Medan dengan nomor perkara 332 tahun 2020. Terus dikabulkan oleh Mahkamah Agung di tanggal 16 November 2021 dengan nomor perkara 1298. Itu yang dikabulkan tentang hak-hak Devis, dan terbukti dalam putusan itu Devis merupakan karyawan tetap. Karyawan tetap yang dulunya dibilang dia hanya sekedar kontributor yang masuk habis itu digaji, masuk habis itu digaji. Mungkin kawan-kawan mengalami itu kan. Perlu diketahui adalah pekerja ataupun jurnalis ataupun kontributor atau wartawan yang bekerja secara 5 tahun secara terus-menerus itu merupakan karyawan tetap. Dan hari ini juga yang saat itu adalah TVRI, itu media atau lembaga penyiaran publik yang plat merah harusnya menaati aturan, karena yang membuat aturan itu kan pemerintah dan DPR berdasarkan dari masukan-masukan oleh masyarakat. Kenapa TVRI saat itu tidak mengindahkan tentang Undang-Undang 13 tahun 2003 itu? Itu Bang, kira-kira. Bang Devi, bisa dijelaskan secara singkat kronologis pertama kali Abang mengalami pemecatan gitu secara sepihak? Ya, jadi sebenarnya saya ini lahir dari TVRI ya, karena saya waktu kuliah tahun 2003 dan magang di TVRI Sulawesi Selatan itu tahun tahun 2007. Itu kemudian saya selesai magang di TVRI langsung bekerja di TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur (NTT). Lalu kemudian 2 tahun di sana saya hijrah ke Medan dan saya melanjutkan status saya sebagai kontributor di TVRI Medan, TVRI Sumatera Utara dengan sistem kontrak. Dari per tanggal 30 Oktober, kurang lebih bulan Oktober tahun 2013 itu saya diterima bekerja sebagai status sebagai kontributor di TVRI Sumatera Utara. Kemudian per 1 Januari 2014 itu saya mulai menerima kontrak sampai berakhir pada 31 Desember 2014, dan itu berlanjut sampai tahun 2017. Namun pada tanggal 20 Desember saya tiba-tiba dipanggil oleh salah seorang pejabat di bidang pemberitaan, langsung menyatakan bahwa mulai hari ini status kamu tidak akan perpanjang di TVRI. Nah, persoalannya ketika itu saya tidak pernah menerima surat peringatan secara tertulis 1, 2, dan 3, kemudian tidak ada alasan yang secara tercatat bahwa saya melakukan sebuah pelanggaran gitu. Nah, dari situlah kemudian saya mulai diberhentikan sejak sesuai kontrak ya tanggal 31 Desember 2017,
dan saya tidak mendapatkan apa-apa, maka saya merasa ini ada sebuah ketidakadilan. Jadi saya mencari keadilan ke Ibu Medan. Ya baik, rekan-rekan yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Tidak lagi. Baik, terima kasih semuanya rekan-rekan wartawan dan pemerhati HAM semuanya. Terima kasih telah berhadir dalam konferensi pers kita kali ini yang bertema perjuangan mantan kontributor TVRI Stasiun Sumut dikabulkan Mahkamah Agung RI. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung ini bisa menjadi semangat baru bagi rekan-rekan wartawan sekalian. Bahwasanya kita harus tetap optimis. Pada intinya kita optimis dalam artian apa? Di sini rekan-rekan jurnalis dengan adanya putusan ini bisa menjadi pegangan bagi rekan-rekan jurnalis bila mengalami hal yang sama sebagaimana yang dirasakan oleh Bang Depis Abdul Parmoy. Untuk itu tetap semangat semua, salam keadilan. Saya tutup, bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.